Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah dan pertolongan Allah kita dimudahkan. Yang pertama dibangunkan, kemudian kita diberikan kesempatan untuk makan syahur, kemudian diberikan kesempatan pula melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini pula kita nanti bersama-sama sedikit akan kita singgung terkait dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu Allah wa hiya qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Jika ia rusak, maka rusaklah semua jasad itu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sekerap daging atau segumpal daging itu adalah hati. Setiap manusia diberi hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hati itu harus tetap dijaga kebersihannya, kesuciannya. Jangan sampai hati itu menjadi kotor. Apa yang menyebabkan hati itu menjadi kotor atau berkarat? Yang pertama adalah ketika manusia itu melakukan dosa secara terus-menerus atau akibat dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba atau seorang manusia apabila melakukan perbuatan dosa, maka ia menorehkan satu noda hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Tetapi ketika seseorang ini kemudian menyadari, berhenti dari berbuat dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Nah, oleh karena itu menjaga kebersihan hati ini adalah satu hal yang sangat penting. Sehingga ketika kita selalu menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, maka hati akan terjaga kesucian dan kebersihannya. Yang kedua, kenapa hati ini menjadi kotor?
Kalau dalam sabda Nabi dikatakan innal quluba tasda, sesungguhnya hati manusia itu akan mengalami proses pengkaratan. Yang dimaksud karat adalah kotoran-kotoran yang menempel di dalam hati, yaitu karena perbuatan dosa tadi. Nah, oleh karena itu, biar hati ini menjadi bersih, tentu yang kedua adalah jangan melupakan kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka akibat hati kotor karena seseorang lali dari zikrullah, ingat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, maka ibaratkan seperti orang mati dan orang hidup. Yang berikutnya lagi, sebab apa hati ini menjadi kotor, menjadi berkarat? Karena seseorang hidup di dalam lingkungan dan pergaulan yang buruk. Sehingga ketika mereka hidup di lingkungan dan pergaulan yang buruk, maka dia akan mengabaikan yaitu nasihat kebenaran dan juga akhirnya tumbuh sifat kesombongan di dalam diri seseorang itu, yaitu merasa dirinya paling benar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal tahapan-tahapan ketika seseorang itu hati kotor kemudian menjadi hati yang berpenyakit. Di dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Hujurat, tahapan pertama adalah ketika Allah Ta'ala menegaskan ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah olehmu dari prasangka-prasangka. Maka penyakit hati yang pertama adalah ketika seseorang sudah memiliki prasangka buruk kepada orang lain. Nah, ketika memiliki prasangka buruk, kalau seseorang ini tidak segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, naik levelnya. Level yang kedua adalah wala tahassasu wala tajassasu, yaitu seseorang ketika dia mencari-cari kesalahan orang lain, mengorek-orek kesalahan orang lain, mengumpulkan data tentang keburukan orang lain, tanya sana, tanya sini, kumpulkan data itu. Jadi yang dicari bukan kebaikan, tapi keburukannya. Kenapa? Karena sudah berawal dari prasangka yang tidak baik. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data ini terus-menerus, ketika seorang tidak menyadari kesibukan melakukan keburukan ini, kemudian naik lagi. Dia setelah mendapatkan data yang banyak, di dalam Al-Quran dikatakan dengan kalimat peringatan, wala yaktab ba'dukum ba'dun. Janganlah kamu membicarakan keburukan orang lain itu kepada orang lain, artinya jangan menggunjing. Nah ini, maka penyakit hati itu naik lagi, suka membicarakan keburukan orang lain kesana kemari. Kalau dalam istilah orang Jawa itu adol kono, kulak kono, didol dan sebagainya begitu. Jadi menggunjing kesana kemari, membicarakan keburukan kemari. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Naik lagi levelnya, terjadilah percekcokan, terjadilah pertengkaran, jidal. Setelah muncul dengan jidal ini, lebih dahsyat lagi, akhirnya terjadi permusuhan. Ada dendam di situ, ada rasa benci di situ. Ini yang harus kita waspadai. Maka penyakit hati yang paling kronis ketika seseorang sudah memiliki rasa benci, tidak suka dengan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan di dalam firman-Nya di surat Al-Hasr ayat 10. Di dalam surat Al-Hasr 10 ini merupakan salah satu tuntunan doa di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Di dalam surat Al-Hasr ayat 10
Artinya, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di sini ditekankan, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ghil, ada rasa benci, ada rasa tidak suka kepada saudara yang beriman. Ini rasa benci, rasa tidak suka ini adalah penyakit hati yang luar biasa. Karena kebencian kepada seseorang, maka akan muncul perilaku yaitu tidak adil. Di dalam Quran, jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Benci itu apa? Benci itu yang penting, pokoknya yang penting aku rasa senang, begitu. Kalau sudah itu memuncak sifat seperti itu, orang yang dibenci, orang yang tidak disukai ini dekat dengan siapa? Nah, orang yang dekat itu juga ikut-ikut tidak disukai. Sampai semuanya apapun tidak disukai. Nah ini. Nah, oleh karena itu rasa tidak suka ini adalah yang dikatakan di dalam bahasa agama, yaitu seseorang yang memiliki sifat dengki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khata. Kedengkian atau sifat dengki itu, sesungguhnya sifat dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Seberapa banyak kayu bakar yang dikumpulkan ketika di situ dipantikkan api, maka kayu bakar itu akan habis. Kayu bakar ibaratkan kebaikan yang kita lakukan, yang kita kumpulkan satu demi satu, juga menjadi banyak. Ketika di situ ada api, kena api, maka kayu bakar itu habis. Kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan setiap hari, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, thalabul ilmi kita, baca Quran kita. Kalau seseorang punya sifat dengki, maka semua kebaikan itu akan habis. Inilah yang kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wanti-wanti di dalam sabdanya, jauhilah olehmu 3 perkara yang menjadi sumber malapetaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal kibr, jauhilah olehmu sifat kesombongan. Apa yang dimaksud sombong itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah ketika seseorang itu sulit atau tidak mau atau menutup diri, yaitu dari nasihat kebenaran. Orang yang tidak mau menerima nasihat, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan seseorang ini adalah meremehkan orang lain. Jadi sudah tidak mau menerima nasihat, ditambah merendahkan, meremehkan orang lain. Rasul mengatakan, fa inna hammalal iblisa ala an aba ay yasjuda li adama. Karena kesombongan itulah yang menjadikan iblis tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyai si iblis ini, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam atas perintahku? Adam adalah makhluk ciptaanku dengan tanganku sendiri. Iblis mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling sempurna, merasa dirinya paling hebat. Ini iblis. Kemudian iblis dengan pongahnya mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Rumangsane iblis diciptakan dari api itu merasa dirinya paling hebat. Inilah yang kemudian Allah Ta'ala murka kepada iblis laknatullah itu, kemudian diusir dari surga. Karena iblis dilaknat, dikutuk oleh Allah,
ditempatkan di dalam neraka oleh Allah Ta'ala, maka iblis tidak mau sendiri. Iblis ngajak orang lain, iblis ngajak teman, iblis bersumpah janji di hadapan Allah akan menjadikan semua keturunan Adam menjadi temannya di neraka, akan diganggu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, sehingga hamba Allah, yaitu keturunan Adam nanti, dia akan mengingkari nikmat Allah. Dan apa yang dikatakan iblis ini dilakukan. Ini. Nah, kemudian Nabi SAW menegaskan dalam sabda yang selanjutnya, wa iyyakum wal khirsa, jauhilah olehmu sifat ketamaan dan kerakusan. Fa inna adama hamalahul hirsu ala an akala minas syajarah. Karena kerakusan Adam, di saat Adam diperintah oleh Allah, diberi mandat oleh Allah, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Ketika Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama dengan istrimu. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tum, dan silakan kamu makan apa-apa yang ada di surga ini yang sudah aku sediakan untukmu sepuas-puasmu. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada Adam, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan berbuat zalim. Apa yang terjadi? Adam sudah disediakan makanan yang berlimpah di surga, tapi iblis menggoda, merayu, membujuk setiap waktu, setiap saat. Akhirnya Adam tergoda mendekati pohon itu, memetik buahnya, padahal sudah disediakan makanan yang lain, dan pohon yang dilarang itu tidak boleh didekati, apalagi dipetik buahnya. Tapi iblis menggodanya, kemudian Adam memetik buahnya. Inilah karena keserakahan itulah kemudian Adam diusir dari surga. Kemudian yang ketiga, Rasul mengatakan, wa iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu sifat dengki. Fa inna ahadabna adama qatala akhahu hasadan. Maka sesungguhnya anak Adam, seorang dari anak Adam itu membunuh saudaranya karena kedengkian. Nah, dengki ini adalah penyakit hati yang paling membahayakan. Maka dengan dengki ini mestinya kita harus berusaha untuk menjauhinya. Karena dengki ini pelan-pelan seperti halnya penyakit yang menggerogoti tubuh manusia, ini sangat luar biasa. Ini dengki. Nah, karena itu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam masalah dengki ini Said Qutb mengatakan yang dikatakan dengki adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dan berharap nikmat itu lenyap darinya. Ini sifat dengki. Kemudian di dalam Quranul Karim surat Al-Imran ayat 120 dikatakan, ing tamsaskum hasanatun tasuhum wa ing tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka pendengki ini akan merasa sakit hati. Tetapi jika kamu mendapatkan musibah, orang yang kena penyakit dengki akan merasa bahagia. Dulu anak muda mengatakan yang namanya dengki adalah SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini dengki. Ini penyakit hati. Ini yang akan merusak dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Nah, karena itu ketika kita dihadapkan dengan masalah dengki seperti ini, maka kita harus menjadi orang yang tetap tegar, sabar. Dalam firman Allah Ta'ala, wa in tusbiru wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yadurrukum kaiduhum say'an, maka sifat dengki itu tidak akan menimpa dirimu. Maka ketika kita menghadapi dengki, sabar, dan kemudian kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika menghadapi orang-orang yang dengki,
maka kedepankan dengan akhlakul karimah, yaitu jadilah jiwa pemaaf, tebarkan salam, dan sering mengkaji Quran dan banyak bersedekah. Insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat dengki. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.